Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Anak-anak, saya adalah guru pengampu mata pelajaran seni budaya. Perkenalkan, nama saya Olivia Nila Puspita. Biasanya anak-anak memanggil saya Bu Olive. Baik anak-anak, di video kali ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi, Bu Olive kali ini akan membahas seni budaya tentang seni rupa. Ya, terlihat di slide bahwa materinya yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelum kita belajar anak-anak, lebih baik kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar siswa kelas 7 mampu menggambar flora, fauna, dan alam benda setelah diberikan rangkuman menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan benar. Baik, pengertian menggambar. Anak-anakku sekalian, sebelum Bu Olive membacakan tentang pengertian menggambar, kalian harus tahu anak-anak bahwa salah satu cabang seni adalah ada seni rupa. Ya, selain seni rupa ada lagi yaitu seni musik, seni tari, dan seni drama. Baik anak-anakku sekalian, di sini ada pengertian menggambar. Coba, di sini secara umum pengertian menggambar adalah kegiatan menorehkan pensil ataupun pewarna di atas meja kertas. Sedangkan pengertian secara khusus, menggambar adalah kegiatan-kegiatan membentuk imaji dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat dengan membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan media dengan mengolah goresan dari alat gambar. Ya, begitu anak-anak. Jadi, menggambar itu adalah menggambar merupakan karya seni rupa dua dimensi dan berfungsi untuk menerangkan ataupun menjelaskan sesuatu. Jadi anak-anak, di dalam sebuah gambar pasti ada yang ingin dijelaskan, pasti ada artinya, begitu ya. Jadi objek di alam itu bisa meliputi flora, fauna, dan alam benda. Nah, apa arti flora? Flora yaitu apa? Ya, flora adalah tumbuhan. Flora memiliki banyak jenis dan bentuk. Di antaranya adalah bentuk daun, bentuk bunga, batang, dan buah. Nah, ini adalah contoh gambar flora seperti ini. Itu adalah contoh gambar mawar. Nah, objek fauna. Objek fauna yaitu dalam menggambar fauna atau hewan yang perlu diperhatikan adalah bentuk objeknya. Karena bentuk objek fauna itu lebih variatif. Jadi untuk mempermudah menggambar biasanya menggunakan bantuan bentuk geometris. Seperti ini anak-anak. Nah, misalnya kita mau menggambar kelinci ya, maka kita akan membentuk sketnya terlebih dahulu seperti ini. Jadi di dalam sket bentuk kelinci itu terdapat lingkaran besar, kecil. Nah, banyak lingkaran, bentuk lingkaran dan elips ya, seperti itu. Nah, apabila sudah nanti diperlembut, diperhalus lagi dan dihapus, sketsanya ini bisa dihapus begitu. Jadi menggambar sebaiknya menggunakan pensil. Ya. Kemudian apakah bentuk geometris? Ayo, ada yang tahu bagaimana? Nah, bentuk geometris dan non-geometris. Geometris adalah ragam bentuk bangunan ruang yang terdiri dari bujur sangkar, segitiga, lingkaran, tabung, kerucut, balok, dan lain-lain. Jadi masih banyak ya
bentuk geometris. Kemudian sedangkan bentuk non geometris merupakan ragam bentuk yang tidak terpaku pada bentuk-bentuk bangun ruang, melainkan pada bentuk lain yang lebih fleksibel. Misalnya gambar bunga, gambar hewan, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh bentuk geometris. Nah, di situ ada 5 segi 4, tabung, kerucut, balok, bola, kubus, prisma. Kalian bisa menemukan bentuk-bentuk geometris itu pada pelajaran matematika. Ya. Oke. Nah, ini objek alam benda. Alam benda terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda manusia dapat berupa kendi, piring, mangkuk, gelas, beraneka ragam bentuk lainnya. Alam benda yang terdapat di alam seperti batu, batang, kayu, dan juga awan. Jadi, bentuk alam benda adalah benda yang dihasilkan atau dibentuk dari bahan alam atau benda alam sendiri, misalnya seperti batu, awan, kemudian ada air, kemudian ada langit, itu namanya objek alam benda. Menggambar alam benda. Baik anak-anak, menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk pada saat menggambar bentuk. Sebaiknya peserta didik memperhatikan beberapa hal berikut. Jadi sebelum kita menggambar sebuah alam benda, kita harus memperhatikan beberapa poin. Di antaranya itu ada proporsi, yaitu bentuk benda yang akan digambar. Kemudian komposisi. Dalam meletakkan benda, kita harus sesuai ya. Kemudian cahaya. Cahaya yang menyinari objek gambar yang akan membentuk bayangan. Nah, berarti kalau kita mau menggambar, kita harus memperhatikan 5 aspek ini. Yang keempat yaitu arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Kemudian yang 5, menggunakan latar belakang. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kalian mau menggambar, objek bendanya itu harus ada di depan kalian, biar nanti gambarannya itu mirip dengan apa yang kalian gambar. Bu, saya nggak bisa menggambar dengan mirip. Nah, caranya kalau ingin menggambar dengan mirip, kalian harus memperhatikan proporsi, komposisi, cahaya, arsiran warna, dan latar belakang atau backgroundnya. Jadi kalian kalau mau menggambar nggak asal menggambar. Jadi ada 5 aspek ini yang harus dipenuhi untuk kalian bisa menggambar persis seperti objek yang digambar. Baik anak-anak, kita akan mempelajari dulu komposisi. Apa itu? Komposisi yaitu penempatan objek gambar. Komposisi dapat disusun sesuai dengan keinginan dan kreativitas. Jadi komposisi itu adalah penempatan dan peletakan objek gambar. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu komposisi simetris dan asimetris. Komposisi simetris adalah penempatan objek gambar model yang disusun secara seimbang antara bagian kiri dan kanan. Contohnya di situ ada gambarnya ya, komposisi simetris. Kalau di sebelahnya itu komposisi asimetris. Nah, apa itu komposisi asimetris? Oke, komposisi asimetris adalah teknik komposisi gambar yang disusun abstrak atau acak, tapi tetap memperhatikan keindahannya. Nah, kalau simetris kan harus tegak lurus. Berarti kalian kalau melihat gambar, kalau diambil garis tengahnya itu bagian kanan dan kirinya sama, itu namanya komposisi simetris. Tapi kalau kalian ada gambar kemudian sampean garis tengah, bagian kanan dan kirinya itu tidak sama, maka dinamakan komposisi asimetris. Seperti itu. Kemudian ada lagi komposisi sentral. Komposisi sentral adalah cara menyusun dan mengatur objek gambar yang akan dijadikan model gambar sebagai pusat perhatian benda. Dengan kata lain, objek benda tersebut diletakkan di tengah-tengah gambar atau di tengah bidang gambar. Nah, seperti ini ya.
ada komposisi simetris, perbandingannya dengan komposisi asimetris dengan komposisi sentral. Sudah terlihat di slide ini bahwa komposisi sentral berarti memusat. Gambarannya itu tertuju pada satu di tengah yang menonjol atau memusat, seperti itu. Paham? Oke. Kemudian ada tambahan lagi, yaitu komposisi segitiga. Komposisi segitiga adalah komposisi yang akan terbentuk jika kita menemukan 3 buah titik. Jika ditarik garis, maka akan terbentuk segitiga. Tidak perlu garis tegas, tapi titik-titik saja yang samar. Ini untuk semua saja ya, baik kita menentukan bahwa itu komposisi simetris, asimetris, memusat, ataupun segitiga, kita akan menarik garis samar. Kalau simetris, kita tarik garis tengah dari atas ke bawah. Sama juga, asimetris juga kita tarik garis tengah. Nah, kalau simetris kanan dan kiri sama, kalau asimetris kanan dan kiri tidak sama, seperti itu ya. Kita lihat. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah gambar menggunakan komposisi segitiga. Nah, itu kalau gambar, perhatikan gambarnya. Kalau gambar itu kita tarik garis tengah, apakah sama sebelah kanan dan kirinya? Pasti tidak sama. Nah, kalau kita tarik garis tengah lagi, apakah cenderung ke asimetris? Ya, cenderung ke asimetris ya, karena kanan dan kirinya tidak sama. Jadi itu bisa seperti gambar asimetris ataupun gambar komposisi segitiga, seperti itu. Kalau kita tarik garis, banyak garis segitiga ya, ke bawah, ke atas, ke kanan, ke kiri, banyak bentuk segitiga. Pada satu titik ada titik pusatnya. Itu titik pusat itu adalah menunjukkan bahwa komposisi itu menggunakan komposisi segitiga. Oke, baik anak-anakku, apakah ada kesulitan? Bila kalian mendapatkan kesulitan, boleh nantilah tanya-tanya. Kita bisa sharing di WA grup, ataupun bisa langsung japri ke nomornya Bu Olive ya. Nomornya Bu Olive sudah ada di seluruh WA grup siswa. Baik anak-anak, ada yang kita ulangi di slide berikutnya. Langsung aja ya. Tugas soal nomor 1. Buatlah sebuah resume tentang materi yang sudah disampaikan dan berilah hiasan pada resume agar terlihat menarik. Jadi setiap pembelajaran Bu Olive wajib sekali membuat sebuah resume. Nanti resume itu akan Bu Olive minta difotokan. Nanti setelah difotokan itu harus dikirim dan ada namanya. Jangan lupa memberikan nama. Saya tidak mau kalau hanya nama yang ada di dalam WA saja ya, tapi diberi nama di tempat resumenya itu. Jangan lupa dihias. Kemudian soal nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini, kemudian tentukan komposisi yang digunakan pada gambar dan berilah alasan. Nah, di situ ada gambar, maaf itu editannya salah ya. Itu ada gambar A, B, C dan D. Itu seharusnya seperti itu bawahnya. Nah, di gambar A itu termasuk komposisi apa? Di bawah di gambar B termasuk komposisi apa? C apa? D apa? Nah, itu kalian nanti menentukan ya, gambar A adalah komposisi ini. Berikan alasannya juga. Kenapa kok gambar A itu komposisi ini? Alasannya apa? Gambar B juga demikian, gambar C juga sama, gambar D juga sama. Jadi berikanlah alasan yang tepat, seperti itu. Anak-anakku sekalian, bagaimana? Kalau kita bertatap muka bisa bertanya langsung, tapi kalau kita tidak bertatap muka, ditahan dulu tanyanya. Nanti bisa tanya lagi, langsung japri Bu Olive saja ya. Terima kasih anak-anak. Saya tutup pembelajaran kali ini. Semoga sehat selalu. Semoga terjaga
Jaga terus kesehatan, jangan lupa selalu memakai masker dan hand sanitizer. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.